Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Sari berjalan perlahan di trotoar yang sudah mulai ramai. Langkahnya terhenti di depan sebuah warung kopi yang dulunya sering ia kunjungi bersama orang yang paling ia cintai, Ardi. Setiap sudut warung ini seakan menyimpan kenangan manis yang tak bisa dilupakan. Ardi, lelaki yang dulu selalu mengingatkan Sari untuk tidak terlambat makan, untuk tersenyum walau dunia terasa berat. Mereka berdua pernah saling berbagi impian, merencanakan masa depan bersama, dan menggantungkan harapan pada hari-hari yang akan datang. Namun, semua itu hancur begitu saja. Sari kehilangan Ardi, bukan karena jarak atau masalah besar, melainkan karena sebuah kecelakaan yang merenggut nyawanya secara tiba-tiba. Saat itu, Sari merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak bisa mengerti mengapa takdir begitu kejam padanya. Hanya beberapa bulan setelah mereka merayakan ulang tahun pertama hubungan mereka, Ardi pergi untuk selamanya. Meskipun Sari terus berusaha bertahan, kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mendengar suara Ardi, tidak bisa lagi merasakan pelukan hangatnya, itu sangat menyakitkan. Kadang, Sari merasa seolah-olah waktu tidak berjalan. Ia terjebak dalam kenangan yang indah dan menyakitkan. Setiap hari, ia terus berusaha untuk bangkit, tetapi dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak bisa terisi. Suatu hari, ketika Sari tengah duduk di bangku taman dekat rumah, ia melihat seorang anak kecil berlari mengejar layang-layang yang diterbangkan oleh ayahnya. Ketika anak itu terjatuh dan ayahnya mengangkatnya dengan penuh kasih sayang, hati Sari teriris. Bagaimana jika itu adalah dia dan Ardi? Bagaimana jika mereka bisa merasakan kebahagiaan seperti itu lagi? Tetapi kenyataan datang dengan keras, dan Sari tahu, Ardi tidak akan pernah kembali. Di tengah kesedihannya, Sari mulai merenung. Ia ingin kembali ke masa lalu, kembali bersama Ardi. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Masa lalu adalah kenangan yang indah, namun sudah tertutup rapat oleh waktu yang terus berjalan. Kembali ke masa lalu bukanlah pilihan. Saat itu, Sari sadar bahwa untuk melangkah maju, ia harus bisa melepaskan kenangan itu. Meskipun hati ini terasa berat, ia harus belajar untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, walau tanpa Ardi di sisinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sari mencoba untuk melanjutkan hidup, rasa sakit itu tetap ada. Ia kembali ke rutinitas yang dulu pernah ia jalani bersama Ardi, namun semuanya terasa hampa. Kantor, rumah, bahkan kafe tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, semua tempat itu kini hanya mengingatkan pada kenangan yang tak bisa diulang. Setiap kali Sari melangkah, bayang-bayang Ardi seakan mengikuti di setiap sudut kehidupannya. Pagi itu, Sari duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Ada banyak pekerjaan yang menunggu, tetapi pikirannya melayang jauh. Ia ingin menghubungi Ardi, ingin mendengar suaranya, ingin merasakan canda tawanya yang dulu mampu membuatnya merasa tenang. Tetapi kenyataannya adalah, Ardi sudah pergi. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan singkat, tidak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya. Kehilangan itu begitu dalam, begitu menyakitkan, hingga setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Di tengah keheningan itu, datanglah pesan dari teman lama, Nisa. Mereka belum saling bertukar kabar dalam beberapa waktu. Nisa mengajak Sari untuk berkumpul, mencoba menghibur hati yang sedang merana. Dengan enggan, Sari menerima ajakan tersebut, merasa bahwa mungkin sedikit percakapan bisa membantunya merasa lebih baik. Namun, saat bertemu, Sari merasa semakin terperangkap dalam kesendiriannya. Nisa bercerita tentang hidupnya yang penuh dengan kebahagiaan, sementara Sari hanya bisa tersenyum getir. "Aku tahu kamu masih sangat merindukan Ardi," kata Nisa, dengan nada lembut. "Tapi hidup harus tetap berjalan, Sari. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali." Sari hanya bisa menunduk. Kata-kata itu benar. Ia tahu itu. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa melepaskan seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya begitu lama? Bagaimana bisa ia melupakan seseorang yang begitu berarti?
Setelah pertemuan itu, Sari merasa seolah terperangkap dalam dilema besar. Di satu sisi, ia ingin melanjutkan hidup, menemukan kebahagiaan lagi, tetapi di sisi lain, hatinya tak bisa berhenti merindukan Ardi. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit, kenangan tentang Ardi kembali datang, menghalangi langkahnya. Di malam-malam sepi, ia sering terjaga, memikirkan masa-masa indah bersama Ardi, dan bertanya-tanya apakah ia akan bisa melupakan semuanya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi dunia yang penuh kenangan indah yang membuat hatinya terluka, dan di sisi lain dunia yang penuh dengan harapan dan kemungkinan baru, namun terasa kosong tanpa Ardi di sisinya. Sari ingin melangkah maju, tetapi setiap langkah terasa seperti mencabik-cabik hatinya sendiri. Saat itu, Sari sadar bahwa meskipun ia ingin kembali ke masa lalu, ia tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan, dan waktu terus berjalan. Kembali ke masa lalu bukanlah pilihan, dan ia harus belajar untuk menerima kenyataan yang menyakitkan ini, bahwa hidup harus diteruskan, meskipun tanpa orang yang sangat ia cintai. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun ada perubahan kecil dalam hidup Sari, rasa kehilangan Ardi tetap terasa begitu menggurita. Kadang-kadang, ia merasa seperti berjalan di dunia yang asing, seolah-olah ia masih terjebak dalam masa lalu, sementara segala sesuatu di sekitarnya bergerak maju tanpa henti. Ketika ia bertemu dengan orang-orang baru, atau menjalani aktivitas yang tidak melibatkan Ardi, ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Kesenangan yang dulu bisa ia rasakan kini terasa jauh dan tak terjangkau. Namun, di tengah rasa sakit itu, Sari perlahan mulai menyadari sesuatu yang penting. Setiap kali ia merindukan Ardi, bukan berarti ia harus kembali ke masa lalu. Ia bisa merindukannya, mengenangnya, dan tetap mencintainya. Namun ia tidak perlu terperangkap dalam kenangan itu. Sari menyadari bahwa ia bisa menghargai masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya. Setiap kenangan tentang Ardi adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dihapuskan. Tetapi bukan berarti masa depan harus dibangun berdasarkan kesedihan itu. Suatu hari, Sari memutuskan untuk pergi ke sebuah panti asuhan yang telah lama ia niatkan untuk kunjungi. Di sana, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang wajahnya penuh keceriaan, meskipun matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Namanya Mira. Anak itu bercerita tentang bagaimana ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan yang sama persis dengan yang menimpa Ardi. Namun, yang membuat Sari terkejut adalah bagaimana Mira berbicara tentang masa depan. "Aku tahu Mama dan Papa nggak akan kembali," kata Mira dengan suara yang pelan. "Tapi aku nggak mau terus menangis. Mereka pasti ingin aku bahagia, kan?" Kata-kata Mira menyentuh hati Sari dengan begitu dalam. Anak kecil yang pernah kehilangan orang tuanya bisa menemukan kekuatan untuk melangkah maju, untuk bahagia meskipun dalam kesedihan. Sari merasa malu dengan dirinya sendiri. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia harus terus meratapi Ardi, terus hidup dalam kenangan dan rasa sakit, padahal ada begitu banyak hal yang bisa ia lakukan untuk terus melanjutkan hidup. Sejak hari itu, Sari mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Ardi telah pergi, tetapi ia bisa memilih untuk menemukan cara untuk bahagia meski tanpa kehadirannya. Setiap kali kenangan tentang Ardi datang, Sari belajar untuk tidak melawannya. Ia menerima kenangan itu sebagai bagian dari hidupnya, tetapi ia juga berusaha untuk menemukan kebahagiaan di tempat lain. Tidak ada yang bisa menggantikan Ardi, tetapi hidup ini masih menyimpan banyak peluang untuk tumbuh dan belajar. Langkah pertama Sari adalah mengikuti kelas seni lukis yang selalu ia impikan, meskipun ia ragu-ragu pada awalnya. Di kelas itu, ia mulai mengungkapkan perasaannya melalui kanvas dan cat. Setiap goresan kuas di atas kanvas menjadi terapi bagi jiwanya, dan sedikit demi sedikit, ia merasa lebih hidup, lebih kuat. Meskipun hatinya masih terasa sepi di beberapa malam, Sari tahu bahwa ia sedang berjalan menuju pemulihan. Namun, meskipun ia mulai merasakan secercah harapan, Sari juga tahu bahwa melupakan Ardi bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap kali ia merasa bahagia, ada bagian dari dirinya yang merasa bersalah, seolah ia sedang meninggalkan Ardi. Tetapi, ia perlahan mengerti bahwa untuk menghormati Ardi, ia harus hidup sepenuhnya.
Ardi tidak ingin melihatnya terpuruk dalam kesedihan. Dan Sari pun sadar bahwa meskipun tidak ada pilihan untuk kembali ke masa lalu, ada banyak pilihan untuk terus maju dengan kenangan yang indah itu, tanpa merasa terjebak di dalamnya. Sari duduk di tepi jendela kamar malam itu, menatap langit yang dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua kenangan tentang Ardi datang dan pergi dalam aliran pikirannya. Kadang mereka datang dengan lembut, menyapa dengan hangat, dan terkadang dengan keras, menamparnya begitu saja, membangkitkan rasa sakit yang dalam. Tapi sekarang, ia bisa merasakannya dengan cara yang berbeda. Kenangan itu tidak lagi membuatnya merasa terjebak. Mereka hanya menjadi bagian dari kisah hidup yang tak bisa dipungkiri, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hapus, namun juga tidak lagi mengendalikan hidupnya. Sari sudah belajar untuk menerima bahwa hidup harus dilanjutkan meskipun ada kehilangan yang sangat mendalam. Sakit hati, rasa rindu yang tajam, itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak terelakkan. Tetapi dia juga menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia mulai menulis dalam jurnalnya, mengekspresikan segala perasaan yang terkumpul, mencurahkan rasa kecewa dan kebahagiaan dalam kalimat-kalimat yang mengalir. Menulis itu memberikan Sari ruang untuk melepaskan apa yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Bulan-bulan berlalu, dan Sari mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia sudah tidak lagi mencari cara untuk kembali ke masa lalu, melainkan mulai memikirkan bagaimana cara untuk menghargai setiap detik yang tersisa. Ia sadar, waktu yang ia habiskan untuk meratapi apa yang hilang hanya membuatnya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak akan pernah bisa ia kejar. Ardi sudah pergi, dan ia harus terus berjalan ke depan. Kehidupan masih penuh dengan harapan dan kesempatan. Suatu hari, saat sedang berjalan menyusuri taman yang penuh dengan bunga, Sari bertemu dengan seorang pria muda bernama Reza. Mereka saling tersenyum dan mengobrol ringan, dan Sari merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Reza tidak mengingatkan Sari pada Ardi, tetapi justru memberinya rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan itu. Tanpa ada niat khusus, mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang mungkin bisa tercapai. Di tengah obrolan santai mereka, Sari menyadari bahwa, meskipun ia masih merindukan Ardi, ia tidak harus melupakan segalanya. Ia tidak perlu merasa bersalah karena mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Tidak ada yang bisa menggantikan Ardi, tetapi ia bisa tetap mencintainya dengan cara yang berbeda. Cinta itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dan dengan menerima perubahan itu, Sari mulai merasa lebih ringan. Suatu malam, saat duduk di balkon rumahnya, Sari menatap bintang-bintang yang sama dengan yang dulu sering ia pandangi bersama Ardi. Kali ini, ia tidak merasa terjebak dalam kenangan, tidak merasa hampa. Ia tahu Ardi selalu ada dalam hatinya, di tempat yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Namun ia juga tahu bahwa hidup ini miliknya untuk dijalani. Tidak ada lagi perasaan bahwa ia harus kembali ke masa lalu. Masa depan itu terbuka lebar di depannya, dan ia siap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan yang ia miliki. Sari akhirnya tersenyum, bukan karena ia sudah sepenuhnya lupa, tetapi karena ia sudah mulai menerima kenyataan. Masa lalu tetap akan ada, tetapi kini ia belajar untuk menghadapinya tanpa takut. Kembali ke masa lalu bukanlah pilihan, tetapi melanjutkan hidup dengan segala rasa sakit dan harapan, itu adalah pilihan yang harus ia ambil. Dan kini, ia tahu, dengan setiap langkah ke depan, ia semakin mendekati kedamaian yang selama ini ia cari.